Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Kekuatan Abadi untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ain yang sedang melamar kerja di Istana Langit langsung menghadap dengan Master Angin. Dikarenakan Ain yang kekuatan spiritualnya rendah, maka Master Angin pun memberikan pekerjaan Ain di Istana Kemiliteran untuk menjaga dan membersihkan senjata-senjata yang ada di sana. Bahkan Hongyi yang juga melamar kerja ingin bersama dengan Ain di Istana Kemiliteran. Namun karena kekuatannya yang cukup hebat, Hongyi pun dipekerjakan di istananya Master Angin. Kemudian diperlihatkannya Ain yang sudah berada di depan Istana Kemiliteran. Namun ia tidak bisa masuk karena seperti ada yang menjaga pintunya. Di sisi lain, Hongyi yang dipaksa ikut Master Angin malah bertemu dengan Yan Suang yang sudah menjabat di Istana Langit. Lalu Master Angin pun berjanji kalau Hongyi bisa mengalahkannya maka dia bisa keluar dari istananya ini. Namun hal itu sangatlah sulit untuk mengalahkannya. Dan di malam harinya, Ain pada akhirnya bisa berhasil masuk ke dalam Istana Kemiliteran setelah ia memberikan makanan kepada seseorang di dalamnya yang ternyata adalah pedang kayu tua bernama Pedang Fuchen. Dan Ain pun mulai berkenalan dengan Fuchen yang akan memberikan informasi tugas-tugasnya itu selama bekerja di sini. Sedangkan Hongyi yang sedang diobati oleh Yan Suang karena sebelumnya terluka akibat menyerang Master Angin. Terlihat ambisi Hongyi juga terus membara untuk mendapatkan kembali roda nirvananya yang berada di Istana Langit ini. Namun tentu ia harus melakukan rencana yang matang untuk mengambilnya karena belum mengetahui lokasi roda nirvana disimpan. Sementara Fuchen yang giginya sedang sakit, ia pun mengeluarkan angin kencang yang membuat Ain hampir terlempar. Dan beruntungnya Ain dengan segera menyembuhkannya dengan memakai teknik hewan hidrogel. Karena Ain yang sangat baik kepada dirinya, Fuchen pun pada akhirnya mau bertemu dengan Ain dan akan memberikan informasi tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Ain esok hari. Lalu Ain yang keluar jalan-jalan tidak sengaja melihat Gujin yang sedang bekerja di Istana Dewa Perang. Dan tentunya Ain pun menemuinya dengan membawakan makanan. Kemudian Ain pun memberitahu Gujin tentang dirinya yang sekarang bekerja di Istana Kemiliteran supaya bisa naik jadi peri tingkat 5 dan mengajukan permohonan agar dirinya bisa tinggal di Gunung Ningyun. Meskipun ia sudah tahu kalau Gujin adalah dewa sejati, namun ia tetap tidak akan menjauhi Gujin karena menurutnya Gujin tetaplah Gujin seperti yang ia kenal sejak dulu. Di sini Ain secara terang-terangan juga mengatakan kalau dirinya akan selalu berusaha membuat Gujin jatuh cinta lagi pada dirinya seperti dulu karena ia percaya kalau Gujin tidak akan meninggalkannya meskipun nanti sudah sepenuhnya menjadi dewa sejati. 已经长大了。不安心，不过我有直觉，我的感情也觉醒了呢。 Hingga keesokan harinya di Istana Angin, Hongyi kembali berusaha mengalahkan kekuatan pertahanan milik Master Angin. Dan pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan Master Angin karena Hongyi yang sudah berhasil mengetahui kekuatan pertahanannya. Master Angin pun memenuhi janjinya dengan membebaskan Hongyi berkeliling di seluruh Istana Langit. Namun meskipun begitu Hongyi masih menjadi bawahannya di Istana Angin ini. Kemampuan milik Hongyi yang dilihatnya membuat sang Master teringat dengan siluman rubah yang dulu bertarung dengannya, yang tidak lain adalah mendiang ayahnya Hongyi, yang ternyata Master Angin jugalah yang dulu mengambil roda nirvana dari tangan ayah Hongyi dan sekarang roda nirvana disegel di brankas rahasia Istana Langit.
Lalu tak lama kemudian ada bawahan master angin yang memberikan kabar kalau Hongmei yang merupakan tetua klan rubah meninggal dunia dibunuh oleh seseorang. Tentu Hongyi yang mendengarnya pun sangatlah terkejut karena Hongmei adalah tetua yang dari dulu juga menjaga dirinya. Singkatnya diperlihatkan Hongyi yang sudah balik ke klan rubahnya. Nampak jelas kesedihan dan amarah Hongyi yang sangat ingin membalaskan dendam. Kemudian King Lin yang berada di tubuh Hongruo ini terus memprovokasi anggota klan rubahnya agar menganggap klan Berilah yang sudah membunuh Hongmei, yang tentu saja tujuannya untuk mengadu domba dunia siluman dan dunia peri. Terkuaklah fakta kalau ternyata yang membunuh Hongmei tidak lain adalah King Lin yang menyamar menjadi Hongruo. Hal itu terjadi karena Hongmei sudah melihat apa yang sedang King Lin lakukan. Di sisi itu Ain pun diperintahkan oleh Fu Chen untuk mulai bekerja membersihkan senjata-senjata di istana kemiliteran ini. Namun ada juga 3 senjata yang hidup seperti Fu Chen yang sangat tidak bisa diatur. Mereka adalah senjata labu bau, busur mica, dan pedang taisu. Bahkan mereka sama-sama tidak mau dibersihkan oleh siapapun termasuk Ain. Dan Ain pun mencoba mendekatkan diri dengan mereka supaya mau berteman dengannya dan mau dibersihkan juga. Tak hanya sulit diatur, mereka bahkan menyerang Ain agar Ain menyerah bekerja di sini. Dan di saat Ain sudah terpojok, tiba-tiba Yan Suang pun datang menyelamatkannya. Yang ternyata sekarang Yan Suang sudah menjabat di istana kemiliteran sebagai ketua, yang membuat mereka semua hormat kepadanya. 别吓唬人了，我们可是天兵仙气，西城很疼啊。很疼。Yang pada akhirnya mereka pun mau dibersihkan oleh Ain. Dan ternyata alasan mereka tidak mau dibersihkan dikarenakan dulu orang yang membersihkannya sangatlah kasar. Namun setelah Ain yang melakukannya, mereka malah begitu senang dan bersemangat untuk dibersihkan. Setelah itu Kaisar Lang Feng pun datang ke sana dengan memuji kerja keras Ain yang akhirnya berhasil mentertibkan senjata-senjata istana kemiliteran ini yang dikenal cukup merepotkan. Kaisar Lan Feng juga menyemangati Ain supaya selalu berusaha menjadi lebih baik supaya bisa naik tingkat menjadi peri tingkatan kelima. Setelah itu saat di istananya, Kaisar Lan Feng yang didatangi oleh calon istrinya yaitu Huasu yang memperdebatkan tentang Huaiyan yang tidak menjadi ketua istana kemiliteran dan malah Yan Suang yang menjabat menjadi sang ketua. Hal itu ternyata terjadi akibat berkas-berkas milik Huaiyan yang berisikan tulisan dan pengalaman palsu. Bahkan seharusnya Huaiyan yang dihukum karena telah memalsukan identitas, dan beruntungnya Kaisar Lan Feng masih menganggap Huaiyan yang merupakan calon kakak iparnya, sehingga ia tidak mengadukan hal ini kepada Istana Kedisiplinan dan Istana Langit untuk menghukum Huaiyan. Di sisi lain, Hong Yi menjelaskan tentang kecurigaannya perihal kematian Hongmei pada mereka, di mana ia curiga kalau yang membunuh Hongmei merupakan orang yang memiliki senjata seperti roda nirvana milik mendiang ayahnya. Namun hal itu juga tidak mungkin karena senjata itu saat ini berada di berangkas milik Istana Langit yang tidak mungkin dipakai oleh siapapun. Sementara itu Gu Jin di Istana Dewa Perang pada akhirnya mengetahui dari buku yang ia baca kalau ternyata ada satu pohon parasol di Istana Langit ini, dan tentunya ada energi Phoenix apinya yang sedang ia cari. Kemudian Gu Jin menemui Ain di istana kemiliteran, di mana Gu Jin meminta dibuatkan jubah perang pada Ain untuk ia pakai di acara kompetisi ramalan nanti. Gu Jin juga memberitahukan tentang adanya pohon parasol di wilayah ini. Namun entah mengapa keberadaannya seperti disembunyikan. Bahkan di sana Fu Chen juga berpura-pura tidak tahu keberadaan pohon tersebut. Kemudian Ain pun mengukur baju Gu Jin untuk ia pasang pada jubahnya. Meskipun benang cintanya sudah diambil, namun ia tetap seperti ada rasa malu terhadap Ain, yang mungkin karena cinta mereka sudah sangatlah mendalam.
Sementara itu Huaiyan yang meminta bantuan Huasu agar dirinya bisa masuk ke istana kemiliteran dan mengambil sebuah senjata yaitu perisai basal yang berguna untuk dirinya melewati bencana petir untuk bisa naik tingkat, dan Huasu yang tidak tega pun langsung memberikan plakat kemiliteran tersebut. 妹妹，你就帮帮哥哥嘛！知道了。 Kembali kepada Ain yang sedang menceritakan tentang Gujin yang tiba-tiba kehilangan rasa cintanya kepada dirinya. Hal ini pun membuat Fu Chen teringat dengan salah satu senjata yang tidak lain adalah seruling pelupa yang dapat mengambil benang cinta seseorang. Oleh karena itu Ain pun harus menemukan kembali benang cintanya Gujin agar tidak hilang dan hancur. 若被人告知的话，那他的情丝就永远。 Ia lalu membicarakan tentang ini kepada Hong Yi dan Yan Xuang, dan ia pun bertekad untuk menemukan kembali benang cinta milik Gujin, dan tentunya akan ditemani juga oleh dua sahabatnya ini yang tiba-tiba mereka dikagetkan dengan adanya tanda-tanda bencana petir peningkatan kultivasi di istana kemiliteran. Dan di saat balik ke istana kemiliteran, betapa kagetnya mereka karena istana yang sudah berantakan akibat ulah Huaiyan yang mencari perisai basal untuk melindunginya dari bencana petir. Sebagai ketua istana kemiliteran, Yang Xuang menyuruh Huaiyan untuk pergi dari sini. Namun Huaiyan tidak mau pergi. Bahkan ia dengan nekat menggunakan perisai basal yang sedang rusak untuk dijadikan pelindung dari bencana petir yang menghampirinya. Mereka tentu tidak tinggal diam dan mencoba mengambil kembali perisai tersebut dari tangan Huaiyan itu. Kemudian Ain yang hampir terkena petir beruntung diselamatkan oleh Fu Chen dan disusul dengan Gujin yang baru datang ke sana. Lalu di sini Ain memanfaatkan kesempatan ini dengan berpura-pura sakit, yang tentu ini merupakan salah satu cara agar Gujin bisa kembali jatuh hati padanya. Keesokan harinya di aula Istana Langit, Kaisar Lan Feng tidak menyangka Huasu rela melakukan cara kotor demi membantu Huaiyan agar bisa masuk ke istana kemiliteran. Meskipun Huasu membela dirinya dengan alasan membantu saudara, tetap saja apa yang dilakukannya melanggar aturan Istana Langit. Huaiyan yang sudah jelas pasti akan dihukum. Namun Kaisar Lan Feng menyuruhnya menulis pengakuan dosa-dosanya. Huasu告辞。 Setelah Gujin yang menemui Fu Chen, yang ternyata ia sudah tahu kalau Fu Chen yang menyembunyikan keberadaan pohon parasol yang ada di Istana Langit ini. 福成长老，这私兵店里的。 浮尘， 真不知道。 Lalu tak lama kemudian Ain pun datang ke sana dan Gujin pun memberitahukan tentang Fu Chen yang ada hubungannya dengan pohon parasol di Istana Langit. Karena sudah terpojok, Fu Chen pun akhirnya jujur, di mana ternyata Fu Chen mengatakan kalau dirinya terbuat dari kayu pohon parasol dan energi Phoenix api juga ada di jantung pohon parasolnya itu. Ia yang tidak memberikan informasi hal ini karena ia takut kalau mereka mengambil energi Phoenix api di dalam pohon parasol tersebut. Mengingat ia bisa bertahan hidup selama ini karena adanya sedikit energi Phoenix api di dalam tubuhnya. Fu Chen lalu menunjukkan pohon parasolnya dan Gujin pun memberikan obat untuk Fu Chen agar bisa memulihkan energi abadinya yang sudah rusak dan tidak bergantung kepada energi Phoenix tersebut. Setelah keselamatannya terjamin, Fu Chen pun mempersilahkan mereka berdua untuk mengambil energi Phoenix api di pohon parasolnya itu. 人莫齿难忘。 Kemudian Kaisar Lan Feng menemui Huasu dengan meminta maaf karena sebelumnya berbicara dengan nada tinggi. Hal itu ia lakukan semata-mata karena dirinya seorang Kaisar Istana Langit. Meskipun hanya sementara, namun yang dilakukannya haruslah adil dan transparan tanpa memihak kepada siapapun, termasuk Huasu dan klan meraknya. Lalu Huasu pun langsung berterus terang, yang dimana ia ingin Lan Feng memberikan mas kawin berupa posisi jabatan di salah satu dari 5 Master Langit. Mengingat sekarang ada yang kosong. Di sini pada awalnya Lan Feng menolak karena posisi 5 Master Langit haruslah dipilih secara umum. Namun demi cinta, Lan Feng sepertinya bahkan melakukan sesuatu supaya mendapatkan salah satu posisi dari ke-5 Master tersebut sebagai mas kawinnya.
Keesokan harinya di Istana Langit, Kaisar Lan Feng pun ditemui Hong Chou yang akan menjadi perwakilan dunia dewa untuk nanti menghadiri acara kompetisi ramalan yang akan diadakan Istana Langit dengan mengundang dua golongan lainnya seperti dari dunia siluman dan dunia Yao Ming. Sementara Ain yang telah memberikan jubah pesanan Gujin kepada salah satu bawahannya, ia pun tidak sengaja bertemu dengan Hong Chou yang tentu mereka kembali bersih tegang. Di sini Hong Chou memarahi Ain karena ia mengira kalau Ain bekerja di Istana Langit sengaja untuk mendekati tuannya yaitu Gujin yang merupakan dewa sejati. Kemudian obrolan mereka yang mengutarakan identitas asli Gujin didengar oleh Wasu dan pelayannya yang diam-diam menguping. Di sini Ain pun menekankan kepada Hong Chou kalau dirinya akan terus memperjuangkan cintanya kepada Gujin meski perbedaan di antara mereka yang sangatlah jauh. Namun demi cinta, Ain akan melakukan segalanya supaya benang cinta Gujin bisa kembali seperti dulu. Di sisi itu Wasu yang baru tahu Gujin adalah dewa sejati, ia pun berencana kembali mendekatinya karena dengan dirinya bisa mendapatkan kepercayaan Gujin dan Hong Chou. Pasti dirinya bisa mengamankan posisi klan meraknya agar menjadi salah satu klan terkuat di dunia peri. Dan untuk mendekati Gujin, ia pun berencana mendekati Hong Chou terlebih dahulu untuk nantinya bisa menyingkirkan Ain dari sisi Gujin. Di saat ia menemui Hong Chou yang sudah mengetahui duluan kalau Wasu mendekatinya karena sudah mengetahui identitas asli dari Gujin dan ingin memanfaatkannya. Namun meskipun begitu, Hong Chou tidaklah marah dan justru mendukung Wasu agar bisa bersama Gujin. Yang tentu hal ini ia lakukan semata-mata supaya Gujin bisa jauh dari Ain. Karena kalau Gujin dan Ain berhasil saling jatuh cinta kembali, maka malapetaka Gujin akan semakin dekat dan nyawanya sangatlah terancam, mengingat Gujin satu-satunya keturunan dari asli dewa sejati. Sementara di Istana Langit, Kaisar Lan Feng dan para master sedang rapat tentang acara yang akan segera berlangsung, di mana tujuan dari acara ini adalah untuk menjalin silaturahmi dengan dunia siluman dan dunia Yao Ming, terutama agar perang 200 tahun yang lalu antara dunia peri dan dunia siluman tidak terjadi lagi. Dan untuk itulah mereka berencana memberikan hadiah kepada dunia siluman berupa tulang jari Kaisar Siluman, dengan harapan dunia siluman dan peri bisa selalu damai dan tidak berperang lagi di masa mendatang. Namun karena takut tulang jari Kaisar Siluman rusak, Lan Feng pun akan menyuruh istana kemiliteran bekerja sama dengan istana Dewa Perang untuk membuat panah pelindung. Singkatnya, kabar ini pun sudah sampai pada Yan Suang dan Ain, di mana mereka akan bekerja sama dengan Gujin untuk membuat panah pelindung jari Kaisar Siluman. Hong Chou yang sudah tahu kalau Ain akan bekerja sama dengan Gujin tidak tinggal diam dan lalu menyuruh Wasu untuk membantu Gujin merancang panah pelindung, yang tentu ini ia lakukan agar Ain tidak bisa dekat lagi dengan Gujin. Namun bukannya fokus membantu Gujin membuat panah pelindung, Wasu justru berusaha mendekatinya, yang padahal nampak jelas Gujin risih saat berdekatan dengan Wasu. Kemudian saat Gujin mau keluar dari istana Dewa Perangnya, justru ia terjebak di sana dengan Wasu karena adanya penghalang yang sengaja dibuat oleh Hong Chou. Lalu Wasu pun memanfaatkan situasi ini dengan mencoba mendekatinya dengan memakaikan jubah perang buatan Ain. Lalu Ain yang baru datang pun tentu kaget melihatnya, bahkan sampai menjatuhkan kue untuk Gujin yang sudah ia bikin karena cemburu melihat kedekatan Gujin dengan Wasu. Di sisi itu Gujin dan Wasu yang masih berduaan dikagetkan dengan adanya pedang abadi yang tiba-tiba muncul yang seakan tahu niat buruk Wasu. Dan di saat Gujin mengejar pedang abadi yang keluar, ia pun melihat tempat kue yang dijatuhkan Ain sebelumnya. Sementara itu Feng Ming diam-diam mengamati brankas rahasia Istana Langit untuk mencuri bibit bunga pembantai dewa yang disimpan di sini. Tentu ia melakukan ini supaya Feng Yin yang merupakan Phoenix Api tidak bisa hidup lagi, agar posisi Kaisar Phoenix tetap di tangannya. Tapi sepertinya sangatlah sulit untuk ia bisa masuk ke sana.
Kemudian diperlihatkan King Lin yang mengendalikan tubuh Hongruo ini menemui Zohing. Diketahui King Lin akan ikut dunia siluman untuk datang ke acara di Istana Langit, yang ternyata ia akan menjadi Hongruo untuk kembali mengacaukan hubungan antara dunia siluman dan dunia peri agar nantinya berperang lagi. Namun sepertinya King Lin juga akan mengajak Wamo untuk membantunya menjalankan misi ini. Terlihat ia yang memberikan sebuah pesan rahasia kepada Wamo. Dengan imbalan Wamo akan diberikan cara untuk mengembalikan kekuatan spiritualnya yang rusak. Di sisi lain, Gujin pun menemui Ain di istana kemiliteran. Ia pun menjelaskan tentang sebelumnya di mana Ain salah paham saat melihat dirinya sedang bersama Wasu, yang membuat Ain tidak marah lagi setelah mendengar penjelasan itu. Lalu mereka berdua pun pergi ke jembatan murai, di mana Gujin memberikan kejutan dengan adanya ribuan kincir angin untuk menghibur Ain. Meskipun begitu, Ain masih sangat mengharapkan kenangan Gujin dengan dirinya bisa kembali lagi. Begitupun dengan benang cintanya Gujin yang juga sampai sekarang masih belum ketemu. Keesokan harinya, Ain yang telah bekerja dengan baik selama di istana kemiliteran, ia pun diangkat menjadi pengawas istana kemiliteran tersebut, yang tentunya ia sangatlah senang karena dengan diangkatnya ia menjadi peri tingkat 5, maka ia bisa mengajukan permohonan pada sang kaisar Lanceng agar dirinya bisa bertempat tinggal di Gunung Ningyun. Namun ternyata pengajuan Ain untuk tinggal di sana malah dibaca Wasu duluan, yang memang bertugas di bagian ini, sehingga Wasu yang tidak suka kepada Ain pun langsung membuang pengajuan permohonannya itu agar Ain tidak bisa tinggal di Gunung Ningyun. Setelahnya Kaisar Langfeng pun menemui Wasu dan memberikan tugas untuk menyambut para tamu undangan, terutama dari dunia siluman dan dunia Yoming di saat menghadiri acara nanti. Sementara di dunia Yoming, Raja Yoming sudah mendapatkan undangan untuk menghadiri acara di Istana Langit dan ia akan ikut ke sana. Terlihat Batu Sanseng yang mendengarnya akan diam-diam ikut dengan rombongan nanti untuk pergi ke Istana Langit karena ia ingin bertemu dengan Dewa Cinta di sana. Di sisi lain, Wasu yang tahu tugasnya menyambut Raja Yoming malah berniat licik dengan menjebak Ain dengan menyuruhnya untuk menyambut Raja Yoming saat ini. Sementara itu Raja Yoming dan pasukannya ternyata sudah sampai di gerbang langit dan menunggu orang yang menjemputnya cukup lama, yang tentunya membuat mereka marah. Sedangkan Ain yang baru saja pergi untuk menjemput Raja Yoming, yang kemudian saat sampai di gerbang langit terjadi perselisihan akibat salah paham. Terlihat pasukan Raja Yoming marah dan berniat mengacau akibat Ain telah menjemput mereka, yang tentu inilah rencana dari Wasu agar Ain dinilai jelek oleh Raja Yoming, yang kemudian Wasu dan Hong Chou pun datang ke sana. Lalu mereka pun berpura-pura meminta maaf kepada Raja Yoming karena telah lalai untuk menjemput. Namun Raja Yoming yang sudah sadar kalau Ain sedang dikerjai pada akhirnya turun tangan dan ia pun membantu Ain. Hal ini pun membuat Wasu malu karena kedoknya sudah ketahuan, yang pada akhirnya Raja Yoming pun meminta ditunjukkan jalan ke tempat istirahatnya oleh Ain. Di saat itulah Raja Yoming pun menanyakan tentang energi Fengyin yang merupakan Phoenix api yang ada di pohon parasol dunia Yomingnya itu. Apakah masih mau diambil Ain oleh Gujin atau tidak? Karena kalau mau harus ditukar dengan sesuatu yang sangatlah berharga. Dan salah satunya adalah separuh pil dalam tubuh Ain yang merupakan hewan hidrogel. Setelah itu Batu Sanseng yang diam-diam ikut masuk ke Istana Langit ini juga pada akhirnya ketahuan. Beruntungnya Raja Yoming ini tidak marah besar sehingga masih berbaik hati membiarkannya berada di Istana Langit ini. Terlebih lagi ada Ain dan Gujin juga yang sudah kenal dekat dengannya, yang pasti akan menjaganya selama di sini. Setelah Raja Yoming dan Gujin pun pergi, namun Batu Sanseng pun sadar kalau Gujin berubah sikapnya terhadap Ain. Oleh karena itu Ain pun menjelaskan semuanya, terutama tentang benang cinta Gujin yang diambil oleh seseorang.
Dengan mendengar hal itu dan dengan adanya Dewa Cinta di Istana Langit ini, mereka bisa mencoba menanyakan solusi agar benang cinta Gujin bisa ketemu dan mengembalikannya kepada Gujin. Dan benar saja, setelah mendapatkan arahan dari Dewa Cinta untuk memasukkan beberapa mimpi Gujin ke dalam labu cinta ini, lalu mereka pun mulai melakukannya. Namun tiba-tiba Gujin terbangun dan untung saja Gujin tidak curiga terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Setelah itu Gujin dikasih tahu pelayan pribadi Wasu yang mengatakan kalau Wasu sekarang sedang mencari pohon parasol yang berada di alam Mihai, dan hal ini dilakukan untuk penembusan dosa sebagai permohonan maaf kepada Gujin karena dulu ia melakukan kesalahan. Gujin yang tidak mau Wasu terluka, ia pun akan membantunya mencari pohon parasol tersebut. Dan benar saja Wasu sudah berada di alam Mihai yang berusaha mengambil energi Phoenix Penguin di dalam pohon parasol untuk diberikan kepada Gujin. Namun ia justru diserang oleh api yang tiba-tiba muncul. Beruntungnya Wasu tidak terluka parah dan Gujin pun baru datang yang langsung membantunya. Setelah Gujin berhasil menetralisir tempat ini, ia lalu mengambil energi Phoenix api milik Feng Yin dan dimasukkan ke dalam giok Phoenix apinya. Sampai akhirnya tinggal tersisa 2 lagi energi abadi Feng Yin untuk menghidupkannya. Di sisi lain, Ain dan lainnya yang memberikan labu berisi mimpi Gujin kepada Dewa Cinta malah dibuat kaget karena labu cinta yang tiba-tiba terjatuh, yang menandakan kalau benang cinta Gujin belumlah hancur dan pasti disembunyikan oleh orang yang mengambilnya di suatu tempat. Dewa Cinta menyuruh mereka agar segera menemukan benang cinta Gujin secepatnya, dengan meyakinkan kalau benang cinta Gujin pasti disembunyikan di salah satu tempat di Gunung Daze, karena hanya Gunung Daze lah yang memiliki seruling pelupa. Hal ini membuat Ain sangatlah terkejut, karena kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Dewa Cinta, berarti kedua kakak seniornya juga pasti tahu tentang benang cinta Gujin yang diambil oleh seseorang. Di sini Batu Sanseng pun menyemangatinya, bahkan ia sendiri yang akan mencari benang cinta milik Gujin tersebut agar nantinya bisa dipulihkan kembali. Di sisi itu Gujin menemani Wasu yang terluka, meskipun yang dilakukan Wasu hanya berpura-pura demi Gujin agar perhatian kepadanya, tapi nampaknya cukup berhasil membuat Gujin merasa tidak enak padanya, karena Wasu yang membantunya mendapatkan energi Phoenix milik Feng Yin membuat Wasu terluka seperti ini. Sementara itu Batu Sanseng yang berada di Gunung Daze terus mencari benang cinta Gujin yang disembunyikan oleh seseorang tersebut. Kembali kepada Istana Langit, di mana setelah Wamo datang, Gujin pun lalu pergi dari kamar Wasu ini untuk melihat panah pelindung tulang jari Kaisar Siluman yang sudah berhasil dibuat. Kemudian Wamo memulai mengatakan rencananya pada Wasu agar mereka bisa mendapatkan posisi 5 Master Langit. Di sisi lain 4 Master dan Kaisar Lanfeng melihat panah pelindung. Kembali kepada Wasu yang bingung kenapa ayahnya ini berniat menukar panah pelindung tulang jari siluman, padahal itu merupakan benda suci di dunia siluman. Namun Wamo tidak mengatakan tentang hubungannya dengan King Lin yang menyamar menjadi Hongruo. Di sini ia pun menutupi tentang rencana aslinya yang ingin mengacaukan acara nantinya dan mencuri bibit bunga pembantai dewa di brankas rahasia Istana Langit supaya Wasu mau membantunya. Karena demi ayah dan klan meraknya, Wasu pada akhirnya mau membantu jalannya rencana Wamo ini. Namun sepertinya yang melakukan rencana ini bukanlah Wasu sendiri, melainkan meminta bantuan peri lain supaya lebih aman. Di malam harinya Kaisar Lanfeng bersama lainnya yang pergi ke brankas rahasia langsung didatangi Hongyi yang memang ditugaskan Master Angin untuk membuka brankas rahasia karena separuh tokennya berada di tangannya. Kemudian Lanfeng dan Hongyi pun lalu membuka brankas rahasia memakai 2 token mereka. Di saat pintu brankas sudah terbuka, tiba-tiba Feng Yin datang dengan meminta bantuan kepada Kaisar Lanfeng untuk membantu Master Petir yang saat ini sedang bertarung dengan pedang lamanya yang tiba-tiba bangkit, bahkan sampai melukainya dengan cukup parah. Dikarenakan obatnya yang bernama embun kolam abadi yang ada di tangan Kaisar Lanfeng, ia pun harus pergi menyelamatkan nyawa Master Petir.
Dan ia pun memberikan tugas penyimpanan panah pelindung kepada mereka semua. Dan bahkan Feng Ming juga disuruh untuk menemani mereka. 为他们把守在外。是。 Dan di saat semua yang ada di sini tidak fokus, diam-diam Feng Ming menukar panah pelindung tulang jari kaisar siluman yang asli dengan yang palsu. Yang tentu ini rencana King Lin yang bekerja oleh dengan Huamo. Namun pada akhirnya senjata siluman itu berhasil kabur dari brankas rahasia ini. Namun mereka gagal mengejar senjata siluman yang membawa bibit bunga pembantai dewa. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Suntaners.